Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pembicara kita yang kedua Bapak Ibu. Nah, pembicara kita yang kedua ini udah siap nih kayaknya ya. Saya mau men-sharingkan sedikit profil tentang pembicara kita yang kedua yang akan ngomongin soal bagaimana kaitannya itu dengan industrial relation Bapak Ibu. Bagaimana kaitannya kondisi dan situasi sekarang dengan kondisi industrial yang ada. Dan siapakah pembicara kita kali ini? Nah, saya mau share dulu. Apakah ini lagi on the way tampil? Udah siap tuh bapaknya. Yes, pembicara kita kali ini adalah Pak Nikodemus Purba. Beliau saat ini sebagai VP Compensation and Benefit di Freeport, Bapak Ibu. Berarti dari nun jauh sana gitu ya kerjaannya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu dengan latar belakang beliau dari psikologi dengan riwayat pekerjaan yang ada saat ini Bapak Ibu dari Asia lalu kemudian ke CCA gitu ya, Coca-Cola Amatil Indonesia, dan dengan pengalaman yang sangat luar biasa di Freeport Indonesia Bapak Ibu sejak tahun 2008. Nah, bagaimana kaitannya itu nanti Bapak Ibu dengan apa yang akan kita obrolkan saat ini. Dan Pak Niko secara spesifik nanti akan ngomongin tentang ini dia. Bagaimana HR Agility for Next Normal secara khusus berkaitan dengan strategi menghadapi kondisi next normal Bapak Ibu. Nah, apakah yang akan beliau sharingkan? Boleh dong Bapak Ibu kali ini kasih jempolnya dong, jempol. Boleh tunjukkan jempolnya. Nah, kalau sudah kasih jempolnya, boleh dong mari kita panggil dengan tepuk jempol kita. Yeay! Silakan Pak Niko. Terima kasih. Iya, saya stop share dulu ya. Nah, sudah. Nanti minta tolong Mas Hardi untuk bisa. Ya. Suara saya cukup jelas? Jelas sekali. Terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Harus makin semangat kalau dikali. Ya, dalam rangka ulang tahun dari Edukasindo, Equipi, kita akan berdialog ya, berdiskusi dengan beberapa topik yang sudah ditampilkan tadi oleh Pak Suandi. Saya langsung saja secara spesifik ini memberikan satu pemahaman tentang apa yang terjadi dalam dunia yang berubah sangat cepat. Sebenarnya kalau kita lihat sudah sejak 10 sampai 15 tahun yang terakhir ini kondisi global berubah dengan sangat cepat. Baik ekonomi, politik, informasi juga beredar dengan sangat cepat. Sosial media itu sangat masif. Ya. 10 tahun yang lalu baru ada Facebook. Ya. Saya masih ingat itu di tengah-tengah perundingan untuk perjanjian kerja bersama, rekan saya di sebelah masih menggunakan Facebook. Gitu. Itu baru awal sekali. Sekarang sudah luar biasa penggunaannya. Ada Instagram, Twitter, dan sebagainya. Itu bisa memberikan satu hal yang positif, mendiskusikan berbagai topik, tapi juga seringkali memicu juga perpecahan ya. Politik begitu di drive oleh sosial media, dampaknya menjadi sangat negatif. Itu kita merasakannya. Jadi hitungan perubahan itu bukan lagi hari atau jam, tapi persekian detik. Apa yang kita lihat di sini bisa dalam waktu seketika juga dilihat oleh orang lain dan diakses oleh ribuan dan jutaan orang dalam waktu yang singkat. Orang berpindah moda transportasi itu semakin mudah dijangkau. 10 tahun yang lalu ketika saya baru berkarir di Papua itu harga tiket pesawat hanya satu-satunya Garuda itu kurang lebih udah mendekati 3 juta gitu. Sekarang dengan angka 1,8 juta kita bisa terbang sejauh 3.000 km ke Indonesia Timur. Jadi orang bergerak pada waktu yang bersamaan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain itu sangat-sangat cepat, sangat luar biasa. Dan kemudian kita juga melihat penggunaan handphone yang tadinya hanya alat komunikasi yang dapat berpindah bersamaan dengan penggunanya, makanya disebut mobile phone.
saat ini semua dilakukan dengan handphone. Ada cukup banyak perusahaan yang menggunakan handphone sebagai alat komunikasi utama di dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketika saya mengikuti satu forum dari majalah SWA, itu salah satu perusahaan TV di Indonesia sudah melakukan update dari pekerjaannya, daily update pekerjaannya dilakukan lewat handphone, dan dari perangkat yang dimiliki mereka melakukan performance review. Jadi semua terrecord dengan baik. Jadi nggak ada lagi kendala, orang harus datang ke kantor lalu menginput di laptop, karena begitu dia selesai mengerjakannya pada hari itu, dia input di handphone, dan perusahaan menyediakan aplikasi untuk itu. Pengajuan cuti, penerimaan pembayaran gaji, itu semua sudah satu perangkat handphone yang dimiliki. Ini merubah tatanan di dalam mengelola karyawan. Ya, saya akan sharing juga bagaimana kondisi di perusahaan gitu ya. Perusahaan Freeport itu dengan komposisi kurang lebih sekitar saat ini 40% etnik Papua dan sisanya non Papua. Tapi kalau kita lihat di berbagai kota, nggak ada orang yang nggak pegang handphone. Semua pegang handphone, smart handphone bahkan. Jadi orang mengakses informasi demikian rupa. Kita juga lihat bahwa bagaimana rumah sekarang sudah bisa dikontrol juga lewat perangkat ini. Jadi pertemuan bisnis itu kalau 10 tahun terakhir ini dilakukan dengan video conference dari office ke office. Hari ini, seperti yang kita lakukan sekarang, kita bertemu lewat internet di laptop untuk hadir tanpa ada satu ruang yang diperlukan secara fisik ya untuk bertemu gitu. Jadi pandemi COVID-19 ini berdampak sangat luas secara global dan memaksa semua orang melakukan kegiatan di rumah. Kalau kita lihat dalam 3 bulan pertama di kota-kota besar, orang tidak boleh keluar rumah, di lockdown, ya, berbagai lokasi waktu itu, bahkan RT saja disebut lockdown gitu, lokasinya ditutup, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, memaksa kita melakukan pekerjaan di rumah. Mall ditutup, pabrik dipaksa untuk tidak beroperasi karena ada yang terinfeksi COVID. Pertemuan-pertemuan dalam jumlah besar dilarang, ibadah harus dilakukan di rumah. Pada intinya semua orang diam di rumah, bergantung kepada handphone dan laptop, dan tentunya internet. Nah, inilah yang membuat kita harus beradaptasi dengan perubahan. Sehingga kenapa sekarang topiknya kita bicara tentang HR, agility, itu untuk bisa menghasilkan agile employee, agile team, atau agile organizations. Tolong slide kedua. Apa sih agile? Ya, tadi juga Pak Suwandi sudah jelaskan. Agile secara definisi dalam bahasa Inggris sendiri, able to move quickly and easily, dinamis, fleksibel. Ya. Nah, kalau kita memaknai dari statement ini, pertama yang harus kita ketahui adalah ada yang tidak tetap. Jadi kalau perusahaan ada yang mengakui bahwa kami sudah agile, namun manajemennya masih memiliki pemikiran yang serba tetap, sulit untuk berubah, masih menggunakan regulasi-regulasi yang kaku, tidak fleksibel, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut belum agile. Perusahaan yang agile pasti akan bergerak dengan fleksibilitas dan memiliki adaptasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, begitu juga dengan diri kita masing-masing. Apakah Anda ingin menerapkan sistem yang agile? Maka, maksudnya di dalam diri pribadi, maka itu membuat kita masing-masing pribadi menjadi pribadi yang dapat bergerak dengan fleksibilitas, yang memiliki adaptasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Kita sudah banyak mendengar dampak COVID-19 pada global ya. Ada guncangan kesehatan dan ekonomi, membuat kondisi ekonomi di banyak negara terjun bebas dan mengganggu pasar tenaga kerja. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Yang sudah kehilangan pekerjaan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali.
agar bisa bertahan hidup, banyak orang beralih profesi. Nah, beralih profesi ini juga berarti adalah fleksibilitas dari pekerjaan sebelumnya untuk menghadapi satu pekerjaan baru. Ada yang semula jadi karyawan, duduk di belakang meja atau menjadi operator mesin, berjualan bahan makanan atau bahkan makanan jadi. Ada yang mulai berusaha untuk bertani, beternak, atau bahkan membuat hobi menjadi satu produk yang menghasilkan uang. Pemerintah dan pengusaha saat ini bersiap-siap menghadapi resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai kuartal ketiga, menurut informasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, itu mendekati minus 3%. Pertumbuhannya minus 3%. Resesi ini bakal terjadi berbulan-bulan, tergantung kepada selesainya pandemi. Nah, dalam skenario yang buruk, kalau seandainya terjadi lagi gelombang kedua COVID, maka perekonomian Indonesia juga akan tumbuh minus 4%. Ini membuat kita akan makin lama masuk kepada kondisi yang kembali seperti dulu ekonominya. Nah, apa efek domino dari kegiatan ekonomi yang seperti ini? Investasi anjlok akibat resesi. Maka secara otomatis akan menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan dan membuat angka pemutusan hubungan kerja menjadi naik signifikan. Dalam skala real, orang akan kehilangan rumah karena nggak sanggup juga membayar cicilan, daya beli melemah. Gitu. Tapi kalau bergantung juga kepada perusahaan, perusahaan sekarang juga cukup banyak yang harus gulung tikar ya, karena penjualannya anjlok, revenue-nya anjlok. Nah, inilah kondisi yang di sekitar kita yang memaksa kita untuk fleksibel terhadap perubahan. Slide berikutnya. Ini data-data yang saya peroleh di Indonesia, mengakses dari Instagram yang ada di Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian. 3,5 juta orang sudah di PHK dan mungkin dirumahkan. Ada penambahan 6,9 juta pengangguran dan 2,9 juta penambahan usia kerja per tahun yang belum tentu dapat langsung diterima kerja. Kompas minggu lalu ketika saya baca, Jobstreet menyebutkan bahwa tingkat rasio seorang diterima dengan pelamar itu jumlahnya meningkat. Jadi persaingannya sudah semakin ketat karena jumlah angkatan kerjanya bertambah. Indonesia akan masuk kepada bonus demografi, itu artinya orang-orang yang pada usia muda itu bertambah luar biasa. Ini bisa menjadi satu power yang luar biasa bagi Indonesia, tapi kalau nggak diimbangi dengan kemampuan ekonomi yang baik, itu juga bisa berbahaya. Nah, oleh karena itu tidak bermaksud untuk membela ataupun masuk kepada kondisi diskusi yang lagi polemik tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun saya melihat bahwa kalau membaca keterangannya, pemerintah memang membuat ini untuk menarik investor. Dan kita harus percaya tentang hal itu. Karena investor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, apa yang terjadi secara khusus dalam undang-undang ini, saya hanya menyoroti beberapa poin saja, di mana terkait dengan PKWT atau temporary worker atau pekerja dengan masa kerja tertentu. Itu kalau pada Undang-Undang 13 2003 saat ini, itu 2 tahun, diperpanjang 1 tahun, dan dapat diperpanjang lagi 2 tahun. 2, 1, 2, kurang lebih sekitar 5 tahun. Tetapi di dalam RUU yang baru ini, Cipta Kerja, itu boleh terus. Ya memang sepanjang dikatakan dibatasi bahwa pekerjaannya bukan pekerjaan tetap gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang outsourcing, ada beberapa pekerjaan yang memang bisa dilakukan temporary, maka tentunya bisa tercipta peluang akan karyawan akan memiliki hubungan kerja yang kontrak, yang temporary sifatnya, setiap tahun diperpanjang. Gitu.
Tapi bukan berarti tidak bisa lama. Karena bisa 10 tahun, bisa 15 tahun gitu. Dan undang-undang juga mensyaratkan bahwa akan ada kompensasi untuk 1 tahun pekerjaan. Nah, kemudian perubahan lainnya upah dibayar sesuai dengan jam kerja. Jadi tidak harus 8 jam. Orang boleh part-time. Dan ini memberikan peluang pekerjaan. Jadi bukankah lebih baik kalau kita bekerja part-time, tidak harus full-time. 4 jam sehari, oke, dibayar dengan upah 50%. Lalu kita mampu menggunakan waktu 50%-nya lagi untuk side job, di mana kita bisa menghasilkan pekerjaan lain. Nah, upah itu memang dinegosiasikan, sehingga memang kalau dikatakan ada memang nilai upah minimum, tapi kalau jam kerjanya dilakukan tidak sepenuh waktu, tidak 8 jam, maka nilai upah juga akan menyesuaikan kepada jumlah jam yang diberikan. Nah, fleksibilitas ini harusnya memberikan kemampuan bagi pengusaha untuk menyerap tenaga kerja. Contoh pariwisata di Bali, itu kalau Sabtu Minggu, itu jumlah tenaga kerja akan naik 2 kali lipat. Karena pada saat itu jumlah turis akan meningkat. Kafe, di restoran, di hotel gitu. Itu semua sifat industri yang hanya memerlukan tenaga kerja dalam jumlah banyak, itu pada umumnya adalah weekend. Nah, orang-orang yang bisa bekerja weekday, lalu masih punya waktu weekend, harusnya masih boleh bekerja di situ untuk menambah income dalam kondisi saat ini. Nah, itu yang dimaksud, saya pikir perubahan-perubahan regulasi yang harusnya bisa disikapi dengan baik dan memberikan solusi terhadap kondisi kita saat ini. Next slide. Nah, lalu di mana kita bisa menjadi agile dalam kondisi saat ini? Ini saya ternyata punya referensi yang sama dengan Pak Suwandi dari World Economic Forum, dan ini memang beredar di kalangan para praktisi DHR. Jadi satu dokumen yang didiskusikan secara detail. Kami juga di kantor mendiskusikannya, di-share kepada beberapa vice president di HR gitu. Dan memang sangat menarik. Dan saya hanya mengambil hasil survei yang dikeluarkan oleh World Economic Forum untuk Indonesia, di mana survei yang disampaikan itu 91,7% dari perusahaan yang disurvei itu akan memberikan pekerjaan dilakukan secara remote. Jadi benar juga tadi yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi. Orang akan lebih banyak bekerja di rumah. Kalau tadi Pak Eko mengatakan kantornya tutup, saat ini tempat kerja saya juga yang tadinya terdiri dari 4 lantai office, cukup hanya dengan 2 lantai office maksud saya. Yang kerja cuman, yang tadinya di kantor ada 400 orang, sekarang rata-rata bekerja mungkin kira-kira 40-60 orang. Dan pada umumnya adalah finance, karena ada banyak transaksi yang harus dilakukan. HR, IT, warehouse administration, itu semua bisa dilakukan di rumah. Jadi semua dilakukan secara remote. Nah, proses pekerjaan juga dilakukan dengan digitalisasi. Dalam 1 tahun terakhir ini, kami sudah menciptakan satu pekerjaan online yang semua klaim online, semua diupayakan secara online. Otomatisasi pekerjaan juga dilakukan. Otomatisasi pekerjaan di kami, misalnya satu contoh, ya, karena saya di perusahaan tambang, itu operator untuk mendrill batuan, memecah batuan, ataupun meloading biji mineral, itu sudah dilakukan secara dari jarak jauh. Petugas mengoperasikan loader dari jarak 2 km. Sementara loadernya sendiri itu berada di bawah tanah dengan perbedaan ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter. Itu benda besar, sebesar truk dengan single tire atau double tire, itu dioperasikan dengan cara otomatisasi. Oleh karena itu terjadilah shifting. Yang tadinya operator loader didominasi oleh pria, maka sekarang sudah lebih banyak mempekerjakan karyawan wanita. Mereka pada saat break bisa dengar musik, masih bisa mempercantik diri gitu ya, bersolek dan sebagainya. Jam istirahat itu. Jadi nggak ada lagi namanya operator tambang
dengan fast lalu terkena lumpur, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang akan tertinggal kalau masih dilakukan seperti itu. Bisa saja nanti peralatannya di Papua, operatornya ada di Jakarta. Itu akan mungkin terjadi. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang sedang dilakukan. Sementara waktu untuk mengurangi karyawannya. Jadi temporary ada yang dirumahkan, dan 41,7% mempercepat proses reskilling. Kenapa? Karena tadi ada terjadi shifting pekerjaan yang dilakukan di banyak perusahaan. Nah, di sisi lain, tekanan ekonomi global tadi membuat sejumlah pekerjaan akan berkurang secara bertahap. Dokumen yang saya baca tadi, World Economic Forum, di Oktober 2020 dirilis, di Indonesia dari saat ini sampai 2025, ini kira-kira 10 pekerjaan yang akan berkurang secara bertahap. Clerks ya, pada umumnya clerks, bukan bidang ini. Clerks, jadi bidang-bidang administrasi. Karena apa? Karena ada banyak software sekarang yang sangat mudah untuk diperoleh. Lalu pekerjaan pabrik dan perakitan, kita juga lihat teknologi perakitan mobil misalnya, itu udah robotik. Lalu sekretaris eksekutif dan administrasi. Kalau kita work from home, ini udah sulit bahwa kita harus memiliki seorang sekretaris eksekutif secara fisik gitu ya. Lalu pekerja mekanik, reparasi, ada juga ternyata HR spesialis ya, yang akan berkurang nanti pada saat beberapa tahun ke depan. Nah, ini beberapa contoh. Sehingga ini membuat kita harus melakukan reskilling atau upskilling pekerjaan kita saat ini. Tolong masuk ke slide berikutnya. Next slide. Mas Ardi, tolong next slide. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya melihat bahwa ada beberapa kondisi yang terjadi di perusahaan secara spesifik ya. Akibat perusahaan mengalami penurunan revenue, bergulat dengan cash flow, dan ini akan terus terjadi sampai ekonomi pulih. Expense-nya bertambah. Kenapa expense bertambah? Ada tambahan biaya untuk rapid test bagi karyawan yang melakukan perjalanan bisnis, karena itu menjadi requirement. Bahkan ada rapid test yang dalam jumlah besar, akibat ada beberapa orang diketahui positif COVID-19. Close kontaknya harus dilakukan, harus dites. Bahkan bukan cuma 2 atau 3 kali tes, tapi mungkin beberapa kali tes untuk bisa membuktikan negatif. Kita sudah tahu juga nilai harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah, 150.000, 200.000, atau 900.000 untuk COVID test. Tapi kalau itu dilakukan dalam jumlah masif, seperti salah satu industri yang ada di Cibitung, maka itu memerlukan jumlah yang besar. Manajemen berusaha agar karyawan yang bertahan, yang ada saat ini, dipertahankan keberadaannya, tetap sehat, itu tujuannya. Sehingga penggunaan transportasi publik untuk ke kantor dibatasi. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan harus menyediakan transportasi khusus. Itu juga informasi yang kita dapatkan. Lalu perusahaan juga melakukan review organisasi saat ini. Zero-based organization untuk mengoptimalkan jumlah karyawan yang lebih sedikit dengan tetap mempertahankan jumlah produksi yang sama. Nanti bergantian bekerja. Sementara sebagian dari manusianya diganti dengan otomatisasi. Nah, ini menyebabkan kompensasi dan benefit yang mungkin saat ini belum berubah, tapi kalau ini berlangsung panjang, bisa menyebabkan terjadi penurunan. Lalu seakan-akan sekarang ya, kalau orang perusahaan merumahkan karyawan tanpa kompensasi, itu juga pemerintah nggak bisa lakukan sesuatu. Nggak bisa melakukan satu proses penindakan. Karena memang pengusaha juga sedang mengalami kesulitan. Nah, demikian juga pada saat sekarang generasi Z yang kita tahu ya, yang sangat familiar dengan teknologi, wisuda online itu ya, generasi yang baru lulus saat ini, begitu masuk interviewnya juga online gitu.
itu harus siap untuk menerima flexi benefit. Bahwa nilai benefit yang mereka terima bahkan berbeda dengan orang-orang yang sudah bekerja terdahulu. Demikian juga flexi working hours. Dan ini akan menjadi satu pilihan-pilihan bagi pekerja. Di kami misalnya, kalau karyawan baru nanti, kalau kami meng-hire kembali, karyawan baru untuk bekerja di Jakarta, itu yang ditanya, Anda siap untuk working from home? Jadi bukan lagi di office, penawarannya udah working from home. Kecuali dia dipindahkan ke job site. Jadi pilihan yang tersedia mungkin adalah work from home. Oleh karena itu, berarti kita harus mendesain lingkungan di rumah kita agar mampu membuat kita mampu untuk bekerja dari rumah. Nah, ini menyebabkan interaksi bergeser, motivasi bergeser. Orang tanpa interaksi orang dengan manusia lain itu juga membuat kita mudah lelah. Nah, ini yang harus dicermati oleh manajemen. Mungkin yang muncul adalah output dari pekerjaannya selalu dilaporkan secara di sistem, tetapi jangan lupa ada sisi-sisi human lain yang bisa hilang dari work from home. Nah, ini yang membuat manajemen harus ya seperti kalau tadi di awal mengatakan bahwa setiap meeting ini ada pertemuan. Tolong hidupkan videonya gitu ya. Itu juga cara-cara baik untuk bisa tetap melanjutkan eye contact antara satu karyawan dengan karyawan lain, dengan pimpinannya. Karena ekspresi yang bisa kita lihat ini, itu juga memberikan satu nilai emosi yang baik buat sesama karyawan. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kita harus menjadi agile employee ataupun agile company. Next slide. Nah, kalau dilihat di slide terakhir saya ini, perusahaan-perusahaan memang harus beradaptasi dengan perubahan. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Suwandi, dan saya melihat ada kesamaan pemikiran bahwa perilaku konsumen sekarang kan berubah. Di rumah saja. Karena apa? Karena pusat keramaian juga udah banyak yang tutup atau terbatas. Orang memprioritaskan kesehatan, ya, dan apa, sehingga diam di rumah, kesehatan dan keselamatan misalnya. Go digital, untuk kesehatan dan keselamatan ya udah pesan aja pakai Gojek, gitu. Dan semua kita lakukan dengan handphone. Lalu perubahan perilaku konsumen lainnya adalah empathic society, di mana ada terjadi gerakan sosial, saling jaga dan saling tolong-menolong, itu luar biasa. Dan ini bisa menciptakan beberapa bisnis akan muncul. Sehingga perusahaan harus melakukan adaptasi bisnis, harus berinovasi. Tadi juga disebutkan, ada contoh bagaimana perusahaan yang menghasilkan untuk salju buatan, lalu menjadi disinfektan, ya. Itu juga perubahan untuk menyesuaikan kepada kondisi pasar yang berubah. Perusahaan ini dalam jangka panjang masih akan terus meminimalisir pengeluaran, dan tentunya juga memiliki agile team tadi. Apa yang disebut dengan agile team? Tim yang memiliki secara mandiri mandiri melakukan perencanaan dan melakukannya. Jadi tim itu tidak lagi secara hierarki nanti. Hierarki itu lebih flat dalam organisasi ke depan. Dan semua orang harus punya inisiatif yang tinggi untuk melakukannya. Oleh karena itu, ketika karyawan ataupun nanti rekan-rekan yang di sini yang akan menjadi karyawan, harus punya kemampuan beradaptasi dengan setiap perubahan. Perubahannya bukan cuman pekerjaan spesifiknya, tapi pindah pekerjaan. Tanpa background yang cukup. Dan nggak usah khawatir, karena apa yang nggak ada. YouTube mengajarkan banyak hal. Google kalau kita akses, kita minta informasi apa saja, itu akan muncul informasi yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus bersiap juga, karena tadi ekspektasi income-nya juga akan menurun, bisa tadi kita persiapkan aja. Karena kalau seandainya ternyata benefit di perusahaan terjadi perubahan, apa yang mau dilakukan?
mempersisikan lewat pengadilan hubungan industrial, ini bukan langkah yang baik. Karena apa? Pengadilan aja tutup gara-gara COVID. Jadi ini memang kita dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi sekarang. Dan tadi mengambil side job jika memungkinkan, kalau ada waktu. Ya. Jam kerja dari work from home 8 jam, tapi kita masih punya beberapa waktu yang kadang kita full di rumah. Waktu untuk transportasi dari kantor ke rumah sudah hilang. Kita bisa shifting kepada side job yang bisa memberikan penghasilan. Dan tentunya investasi kepada pengembangan skill. Nah, pengembangan skill apa yang diperlukan? Kalau tadi Pak Suwandi menyebutkan, kebetulan saya juga mengambil 10 angka, tapi ini juga adalah khusus di Indonesia. Saya pelajari di berbagai negara ada perbedaan. Nah, khusus di Indonesia, ternyata yang pertama adalah creativity, originality, dan inisiatif. Pekerjaan membutuhkan kemauan untuk mengambil tanggung jawab dan tantangan. Lalu kalau kedua bicarakan tentang kompleks problem solving, itu adalah kemampuan mengidentifikasi masalah kompleks, lalu mereview informasi yang terkait, mengembangkannya, dan mengevaluasi kira-kira opsinya apa, sehingga menjadi satu solusi. Ini skill baru yang kita perlu invest menghadapi ke depan. Karena dikatakan bahwa ini adalah sebenarnya ada cukup banyak skill, tapi saya mengambil hanya 10 skill yang diidentifikasi akan diperlukan sangat tinggi oleh industri yang ada. Gitu. Nah, saya kira ini beberapa poin yang bisa, dan nanti lewat ada diskusi kalau ada pertanyaan, mungkin 10 skill ini bisa kita elaborate secara lebih luas. Terima kasih, Mbak Dian. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Thank you so much. Boleh dong kita berikan applause yang luar biasa untuk Pak Niko. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.